Halo sahabat kampus, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Gimana WP tetangganya masih lancar? Kayak saya dong, pakai kuota bantuan. Oke, seperti biasa saya akan berbagi informasi yang berkaitan dengan pendidikan. Kalian tahu nggak? Ada jalur seleksi masuk perguruan tinggi tanpa tes dan daftarnya gratis. Nah, saya mau sedikit membahas nih tentang jalur itu. Tanpa babi bu dan tanpa basa-basi, karena nggak ada intro langsung aja ke pembahasannya. Jalur yang saya maksud itu adalah jalur SNPTN atau kepanjangannya Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. SNMPTN adalah jalur seleksi masuk ke perguruan tinggi negeri yang dilaksanakan serentak seluruh Indonesia. Jalur ini hanya bisa digunakan sekali seumur hidup. Terus apa bahan penilaiannya? Indeks penilaian SNPTN adalah prestasi akademik yang dilihat berdasarkan nilai rapot. Jadi, nilai rapot kalian yang masa belajarnya 3 tahun, nilai yang dilihat adalah dari semester 1 sampai semester 5 yang digunakan. Sedangkan yang masa belajarnya 4 tahun, nilai yang dilihat adalah dari semester 1 sampai semester 7 yang digunakan. Kalau yang masa belajarnya 3 tahun tapi dia udah 5 tahun sekolah di sekolahan itu, mending rakit PC aja deh. Karena gini teman-teman, tidak semua siswa bisa ikut SNMPTN. Hanya siswa yang dinyatakan eligible saja atau yang nilai rapor tertinggi yang masuk ke kuota yang diberikan. Kuota yang diberikan itu tergantung akreditasi sekolah. Sekolah dengan akreditasi A dapat kuota 40%, sekolah dengan akreditasi B dapat kuota 25%, dan sekolah yang akreditasinya C dapat kuota 5%. Misalnya di sekolahan dengan akreditasi A ada 200 siswa, maka 40%-nya adalah 80 siswa yang bisa ikut SNMPTN. Kalau di sekolahan dengan akreditasi B ada 100 siswa, maka 25%-nya adalah 25 siswa yang bisa ikut SNMPTN. Yang lainnya kalian bisa hitung-hitung sendiri. Sekalian berharap moga bisa lolos pemeringkatan SNMPTN. Kalau saya pribadi, saya bukan siswa pintar, kepintaran saya rata-rata, tapi waktu itu saya bisa lolos pemeringkatan untuk daftar SNPTN. Meski saya dapat peringkat terakhir pas sudah perankingan, tapi ya nggak apa-apa deh, lumayan bisa nyoba jalur SNPTN. Terus, apakah saya lolos SNPTN? Ya, nanti deh jawabannya. Jadi, SNMPTN ini selayaknya seperti jalur undangan, karena hanya orang-orang tertentu yang boleh ikut. Dan pastinya ini untuk siswa-siswa yang lulus tahun itu. Kalau yang gap year atau tahun ini belum lulus, ya nggak bisa. Kalau yang kelas 10 dan kelas 11 sebaiknya dari sekarang serius belajar dan baguskan nilai. Tapi kalau yang gap year bisa ikut SBMPTN. Dan itu beda lagi pembahasannya. Oh iya, sistem SNMPTN tahun 2021 nanti bakal ada perubahan, yakni di perankingan atau pemilihan siapa yang bisa ikut SNMPTN. Kalau kalian belum paham, silahkan tonton video sebelumnya. Kalau tahun lalu kan PDSS dulu baru pemeringkatan, kalau tahun 2021 pemeringkatan dulu baru PDSS. Oke, namanya juga nasional ya, pastinya saingannya seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Lantas seberapa ketat persaingan SNPTN? Kita bisa melihat data yang diberikan ketika live streamingnya LTMPT kemarin. Didapati siswa yang mengikuti SNPTN tahun 2020 berjumlah 489.601 siswa se-Indonesia. Tetapi yang lolos hanya 96.496 siswa atau 19,74% saja. Jadi kalian bisa ambil kesimpulan sendiri deh seberapa ketat persaingan SNMPTN. Gak sampai 100.000 siswa yang lolos SNMPTN dari 489.000 siswa yang mendaftar. Panitia LTMPT juga bilang keketatan SNMPTN naik setiap tahunnya. Dan kalian tuh sebelum bersaing dengan siswa di luar sekolah, kalian pasti udah bersaing di dalam sekolah. Dimulai bersaing biar bisa lolos pemeringkatan SNMPTN, terus mungkin ada yang jurusannya sama dan PTN-nya juga sama. Kalian bakal bersaing. Saran saya sih lebih baik kalian fokus ke UTBK, karena 98% UTBK tahun 2021 memuat soal TPS dan TKA. Dan soal-soal TKA itu sulit. Kalian bisa cek deh di Google. Di sisi lain, persentase lolos SBMPTN itu lebih banyak daripada SNMPTN. Kemarin saja yang daftar SBMPTN tahun 2020 mencapai 702.420 siswa.
tetapi yang lolos hanya 167.653 siswa atau 23,87%. Oh iya, jangan lupa mungkin tahun depan yang daftar SBMPTN lebih banyak karena tahun lalu terkendala dengan corona dan banyak yang memilih gap year. Ya mereka berpikir takutnya mengganggu ekonomi keluarga di kala pandemi. Jadi ya mungkin dari sekarang fokus ke UTBK, jangan terlalu berharap ke lolos SNMPTN. Bukan berarti nggak ada harapan lolos SNMPTN. Ada kok yang peringkatnya keluar dari 10 besar di kelas atau total rata-rata rapotnya 85 bisa lolos SNMPTN. Tergantung strategi yang digunakan. Jadi SNMPTN itu nggak hoki-hokian. Ada kriteria penilaian dan bisa dijadikan strategi agar lolos SNMPTN. Lalu bagaimana kriteria penilaian SNMPTN? Susah bener ngomong SNMPTN, SNMPTN udah gitu aja. Lalu bagaimana kriteria penilaian SNMPTN selain mengandalkan nilai rapot dan apa strategi biar lolos SNMPTN? Akan saya bahas di video berikutnya. Jadi kalian harus tonton setia channel ini. Cukup sekian video kali ini. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar atau bisa DM di Instagram saya. Jangan lupa like dan subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Bunyikan juga lonceng notifikasinya agar ketika saya upload video terbaru kalian bisa tahu. Saya Jody Erensa, sampai jumpa di video berikutnya.